Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ida Wadelmi, SEI MSI, selaku dosen mata kuliah Manajemen Perubahan. Dan perkenalkan, nama saya Yulia Rahmawati Nurjana, NIM 1961201046. Di sini saya akan menampilkan presentasi part 3 yang berjudul Keberhasilan dan Kegagalan dari Perubahan. Pendorong perubahan organisasi. Saat ini, semua organisasi menghadapi dunia yang terus berubah setiap aspek operasinya, baik di sektor produksi atau jasa. Beberapa faktor baik eksternal maupun internal berperan sebagai pemicu atau pendorong perubahan dalam organisasi. Faktor pendorong perubahan organisasi yaitu faktor pendorong terjadinya perubahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekstern dan intern. Satu, faktor ekstern adalah faktor penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungan. Yang kedua, faktor intern. Faktor intern adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber antara lain yaitu problem hubungan antara anggota, problem dalam proses kerjasama, problem dan keuangan. Perubahan terencana. Gerband dan Baron 1997 menyebutkan bahwa perubahan terencana ialah sebagai berikut. 1. Changes in products or service, yaitu perubahan dalam produk atau jasa. Perkembangan teknologi telah mendorong tumbuhnya perubahan baru sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelanggan. Di samping itu, keberadaan produk dan meningkatkan pelayanan akan lebih memuaskan pelanggan. Itu perubahan tidak terencana. Sementara itu, perubahan tidak terencana terjadi begitu saja, dan mau tidak mau sebuah organisasi harus mengikuti perubahan tersebut. Perubahan tidak terencana menurut Gerbert dan Baron terjadi karena adanya hal-hal berikut. 1. Shifting employer demographics, yaitu pergeseran demografis pekerjaan. Komposisi tenaga kerja mengalami perubahan dengan kecenderungan semakin beragam. Keberagaman tenaga kerja memerlukan perlakuan yang semakin beragam pula sesuai dengan ciri kebutuhannya yang semakin berkembang. Yang kedua, performance gaps, yaitu kesenjangan kinerja. Tujuan organisasi yang terjadi ukuran kinerja tidak selalu dan dapat dicapai terjadi kesenian antaranya yang diharapkan dan yang dapat dicapai. Kesenjangan yang terjadi diperlukan respon dengan berbagai tindakan perubahan. Faktor proses perubahan yaitu dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial atau social change. Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Namun begitu, komunikasi juga akan lepas dari konteks sosial. Namun begitu, komunikasi juga akan lepas dari konteks sosial, artinya ia akan diwarnai oleh sikap perilaku, pola, norma, pranata masyarakat. 3. Kecepatan perubahan. 1. Change advocates. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari sponsor yang dapat menunjukkan seorang change agent dan mengusahakan sumber daya dan mendukung agar perubahan benar-benar terjadi. 2. Sponsor harus memahami perubahan, mengelola atau mengawasi perubahan dan hubungan dengan orang-orang yang terkena dampak perubahan. Keengganan organisasi berubah, Change or Die, yaitu Korter dan Schlesinger 1979 menunjukkan bahwa ada 4 alasan utama mengapa orang menolak perubahan. 1.
Mereka takut kehilangan sesuatu yang berharga. Mereka gagal untuk memahami perubahan dan implikasinya. 3, mereka percaya bahwa perubahan tidak masuk akal. 4, atau cukup mereka memiliki toleransi yang rendah untuk perusahaan. Ciri-ciri pendorong pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi yang efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Merupakan strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasional yang memiliki sasaran jelas berdasarkan diagnosa yang tepat dan akurat tentang permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Merupakan kolaborasi antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi terhadap suatu organisasi. Mengandung nilai humanistik di mana pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. Berbagai satuan kerja sebagai bagian integral di suasana yang utuh. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas dan organisasi. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.